Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di bagian keempat, Crypto Investing Alpha, kita akan menjelaskan mengenai analisis sentimen, fear, and greed. Nah, jadi pada dasarnya, emosi manusia itu dibagi ke dalam dua spektrum yang sangat ekstrim, yaitu adalah fear dan juga greed. Fear merupakan rasa takut, sementara greed ini adalah rasa serakah. Rasa takut biasanya terjadi ketika kita melihat harga ini turun, tapi rasa serakah ini terjadi ketika kita melihat harga suatu aset ini naik. Nah, suatu spektrum yang sangat ekstrim ini menyebabkan investor ini tidak bisa berpikir jernih. Sehingga ketika mereka tidak bisa berpikir jernih, ini pengambilan keputusan mereka ini tidak rasional dan cenderung berantakan. Nah, pada dasarnya memang kita sudah menjelaskan sering ya, teman-teman ini harus membalik atau reverse psychology apa yang dilakukan para retail ini dan berpikir seperti para smart money, yang mana smart money ini malah otaknya, psikologisnya ini bekerja terbalik, tidak seperti para retail. Jadi mereka ketika retail ini takut, mereka malah beli ya. Dan ketika retail ini serakah, mereka justru jual. Namun di sini teman-teman tidak hanya dituntut untuk mereverse engineer pemikiran itu, tapi teman-teman juga harus memahami apa yang dipikirkan oleh orang lain atau dapat membaca psikologis orang lain. Karena ketika teman-teman jago membaca psikologis orang lain, teman-teman akan jago membaca chart. Karena memang chart itu adalah suatu representasi visual dari psikologis manusia. Jadi orang yang takut, orang yang serakah itu terlihat di market. Begitu juga orang yang ragu-ragu dan juga orang yang masih menunggu. Jadi ketika kita melihat pasar, itu kita sama seperti melihat manusia. Karena memang kita ungkapkan, market adalah kanvas kosong dan kita adalah senimannya. Sehingga ketika teman-teman udah sangat jago membaca chart, membaca price action, teman-teman ketika melihat chart itu tidak perlu indikator lain, tidak perlu alat apa-apa. Teman-teman lihat, paham dan bisa mengeksekusi suatu keputusan tertentu. Nah, itu tadi contoh dari chart ya, di mana teman-teman bisa melihatnya dari chart. Tapi kedua, teman-teman juga bisa melakukan analisa sentimen itu dengan melihat berapa banyak orang yang masuk kripto. Misalkan nih, kripto udah mulai rame lagi, mulai diperbincangkan oleh banyak orang, it's probably a top signal. Jadi ada potensi koreksi ketika semua orang ini udah masuk kripto. Kenapa demikian? Karena secara data 97% trader itu pasti gagal. Dan ketika teman-teman di sini udah lihat banyak orang masuk kripto ya, kripto ini, kripto itu ada potensi seluruh market mengalami koreksi. Karena 97% orang itu pasti rugi, ya sehingga teman-teman melihat ya, ketika semua orang di market untung, itu tandanya market sedang tidak baik-baik saja. Jadi pahami top signal, pahami potensi koreksi dari semua orang yang mulai membicarakan kripto, mulai bullish ke kripto, itu adalah pertanda kamu harus mulai bearish. Itu jadi adalah analisa sentimen dengan melihat apa yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Nah, kadang top signal ini bisa teman-teman lihat dengan munculnya berbagai prediksi-prediksi yang udah di luar nurul ya istilahnya kata orang-orang. Jadi orang yang bilang Bitcoin bakal ke 1 miliar dolar ya, Dogecoin ke 100 dolar ya. Terus ada yang bilang Shiba Inu ke 5 dolar ya. It's a top signal. Okay? It's never gonna happen. Jadi teman-teman pikir yang realistis. Ketika semua orang udah teriak-teriak ya, target yang tidak realistis di situ ada potensi top signal. Jadi teman-teman pahami apa yang dilakukan orang lain dan reverse apa yang dilakukan oleh orang lain itu. Jadi lakukan kebalikan apa yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, kedua teman-teman bisa menggunakan tools yaitu adalah Fear and Greed Index, yang mana di sini merupakan suatu alat untuk mengukur sentimen di market kripto. Jadi ini dari rasio 0 sampai 100 ya. Kalau 100 itu udah extreme greed ya, yang serakah, udah keterlaluan. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan indikator ini sebagai tanda adanya koreksi ya. Biasanya kalau udah di extreme greed itu ada tanda koreksi. Tapi kalau di extreme fear ya, ketika awal tahun 2023 itu ada potensi bounce atau kenaikan. Ini adalah indikator yang menandakan ya sentimen di pasar. Dan ini sangat akurat ketika teman-teman lihat dengan chart. Jadi bisa teman-teman lihat ini keadaan extreme fear ya. Ketika di tahun 2019 ya, ketika harga Bitcoin turun banget ya, bahkan sampai di angka 5 ya. It's very low ya. Ini adalah extreme fear yang sangat ketakutan ya, orang ngomongin Bitcoin takut-takut ya, itu adalah kamu saatnya beli. Tapi ketika semua orang Bitcoin, it's time to sell. Oke? Berlaku juga bagi keseluruhan market ya, nggak hanya Bitcoin.
tapi juga keseluruhan market kripto. Nah ini contoh nih ya, ketika awal tahun 2023, ketika Fear and Greed indikator ini menyentuh angka 26, it's a bottom signal. Ya. Dan apa yang terjadi? Bitcoin naik ratusan persen sampai sekarang Q1 2024 ya. 1 tahun lebih berselang Bitcoin mengalami kenaikan ratusan persen. Jadi teman-teman harus bisa memahami ya, it's a top and bottom signal, Fear and Greed indicator. Jadi memang keadaannya di market ini, market bisa dalam keadaan ekstrim fear yang berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, atau bisa ke ekstrim greed selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tapi ketika teman-teman di sini memahami kalau teman-teman ini bisa menggunakan indikator ini ya untuk mendeteksi potensi kerugian, itu juga akan jauh lebih baik. Karena memang tidak ada certainty, tidak ada kepastian di market, kita hanya bermain game probabilitas. Jadi treat crypto market ini persis seperti bisnis ya. Bisnis itu ketika tidak banyak orang yang ada di situ, itu sangat menjanjikan. Tapi ketika semua orang di situ, itu sangat tidak menjanjikan. Persis misalkan kayak es kepal Milo. Ketika pertama ada satu orang yang bawa ke Indonesia dan itu ramai viral di sini, satu orang itu pasti akan cuan berlebihan. Tapi ketika semua orang udah ngomongin es kepal Milo, semua orang di depan rumah udah DIY jual-jual es kepal Milo, berarti udah terlalu banyak pemainnya ya. Terlalu sedikit pembeli yang bisa diserap, penjualnya terlalu banyak, it's not a sexy business. Jadi itu juga hal yang sama dengan kripto. Ketika kripto semua orang udah ngomongin, itu pasti akan sangat sulit kamu memperoleh keuntungan. Tapi ketika masih sepi, masih senyap, masih diam, itu adalah tanda ya kamu memiliki long season ahead ya, kenaikan harga yang masih berlipat-lipat ganda lagi. Oke guys, saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.